I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi pendekatan eksistensial humanistik. Dalam pendekatan eksistensial humanistik ini, tokohnya yaitu ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dalam pendekatan ini terdapat 3 konsep utama. Konsep yang pertama yaitu ada kesadaran diri, di mana manusia memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Semakin kuat kesadaran pada diri seseorang, maka semakin besar juga kebebasan pada dirinya untuk menentukan dan memutuskan sesuatu disertai dengan tanggung jawab. Konsep yang kedua ialah kebebasan, tanggung jawab, serta kecemasan. Kebebasan yang disertai tanggung jawab maka akan menyebabkan kecemasan pada seseorang dalam bertindak. Artinya, jika seseorang sudah menemui kebebasan dalam bertindaknya, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Konsep yang ketiga ialah penciptaan makna. Manusia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya. Makna apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Makna menjadi manusia atau sanggup untuk menghadapi kesendiriannya. Adapun tujuan dari terapi ini yaitu yang pertama menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Yang kedua ada bebas bertanggung jawab atas arah hidupnya. Dan yang terakhir ada mampu menghadapi kecemasan dalam memilih. Dalam pendekatan ini terdapat 3 tahapan dalam proses konseling. Ada apa aja sih? Mari kita ikuti. Check it out. Tahap yang pertama yaitu konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Konseli juga diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. Contoh dialog dari tahap 1 ini yaitu klien, saya merasa sedih dan tidak bersemangat. Konselor, saya mengerti perasaanmu. Bisakah kamu memberitahu saya lebih banyak tentang perasaanmu? Klien, saya merasa seperti hidup saya tidak memiliki arti. Saya merasa kesepian dan tidak berguna. Konselor, mungkin kamu merasa kesepian dan tidak berguna karena kamu belum menemukan tujuan hidupmu. Apa yang kamu inginkan dari hidupmu? Tahap yang kedua yaitu konseli mendorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa konseli ke pemahaman baru dan berapa restrukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Konseli mendapatkan cita rasa yang lebih baik akan jenis kehidupan macam apa yang mereka anggap pantas. Mereka mengembangkan gagasan yang jelas tentang proses pemberian nilai internal mereka. Contoh dialog pada tahap 2 ini yaitu klien. Saya tidak tahu, saya merasa seperti tidak ada yang benar-benar penting dalam hidup saya. Konselor, mungkin kamu perlu mengeksplorasi nilai-nilai minatmu untuk menemukan tujuan hidupmu. Apa yang kamu nikmati dan membuatmu merasa hidup memiliki arti? Klien, saya suka membantu orang lain dan merasa berguna ketika saya membantu orang lain membuat saya bahagia. Tahap yang ketiga yaitu biasanya pada tahap ini konseli menemukan jalan mereka untuk menggunakan kekuatan itu demi menjalani konsistensi kehidupan yang memiliki tujuan. Contoh dialog dari tahap 3 ini yaitu klien. Saya suka membantu orang lain dan merasa berguna ketika saya bisa membuat orang lain bahagia. Konselor, itu adalah nilai yang sangat baik. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk menemukan cara untuk memperluas minatmu dan mengembangkan nilai-nilaimu, sehingga kamu dapat merasa lebih hidup dan memiliki arti dalam hidupmu. Klien, iya itu terdengar bagus, saya ingin mencobanya. Thank you for watching. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.